Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang gangguan-gangguan apa saja yang ada pada sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah ini juga sama seperti sistem-sistem yang lain yang ada pada tubuh kita, seperti pencernaan yang sudah kita belajar, pernafasan, gerak. Tentu sistem peredaran darah ini juga memiliki gangguan-gangguan pada sistem peredaran darah ini, ya, pada kegunaannya sehari-hari. Nah, sistem peredaran darah ini gangguan ini tentu diakibatkan oleh beberapa faktor. Nah, faktor yang mempengaruhinya antara lain, yang pertama adalah gaya hidup. Nah, gaya hidup seperti apa? Eh, Tidak makan makanan yang bergizi, kemudian mungkin stres, kemudian jarang berolahraga, ini dapat mempengaruhi eh, terjadinya gangguan-gangguan sistem pada peredaran darah kita. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis makanan yang dimakan ini tidak sehat. Contohnya adalah makanan-makanan yang tidak berserat, makanan-makanan yang mengandung lemak tinggi. Ini pada akhirnya bisa menyebabkan kita menjadi obesitas atau kelebihan cadangan lemak di tubuh kita. Nah, cadangan lemak ini pada akhirnya dapat mengakibatkan gangguan pada sistem peredaran darah kita. Jadi misal terganggu, terhambat, dan lain sebagainya. Kemudian ada faktor keturunan sama dengan penyakit-penyakit pada peredaran peredaran pernafasan, maksudnya pencernaan dan lain-lain. Pada sistem peredaran darah pun terdapat penyakit yang diakibatkan karena keturunan. Contohnya adalah ibunya mengalami penyakit A. Nah, penyakit A tersebut dapat diturunkan kepada anaknya karena merupakan garis keturunan, diturunkan berdasarkan DNA ataupun uh, keturunan. Kemudian yang selanjutnya adalah diakibatkan karena virus yang masuk ke tubuh kita. Nah, virus ini bisa dibawa oleh makanan ataupun juga dibawa oleh hewan, dimasukkan ke dalam tubuh kita. Nanti kita bahas. Nah, langsung kita bahas. Kita bagi dua, ada organ-organnya dulu. Kita ke jantungnya dulu dan juga saluran peredaran darahnya, yaitu arteri dan venanya. Nanti ada juga tentang darahnya, biar lebih mudah dipahami. Nah, pada gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah ini terdapat beberapa penyakit, antara lain ada hipertensi, kemudian ada hipotensi, ada jantung koroner, dan juga varises. Salah ketik nih. Ada hipertensi, hipotensi, jantung koroner, dan juga varises. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah hipertensi. Dari namanya hyper itu tinggi, tensi itu tekanan. Jadi tekanan tinggi. Nah, apa yang tinggi? Tekanan yang tinggi yaitu tekanan darahnya. Tekanan darah tinggi atau biasa disebutnya sehari-hari darah tinggi. Nah, ini merupakan hipertensi ya. Hipertensi ini dapat diketahui dengan cara diukur tensinya. Mungkin di antara kalian ada yang pernah diukur tensi oleh dokter, kemudian dihitung. Nah, hasil hitung tersebut menunjukkan angka-angka seperti ini. Contohnya dengan satuan mmHg atau milimeter merkuri. Hg ini merupakan nama kimia dari merkuri yang menunjukkan tekanan darah. Nah, hipertensi ditandai dengan tekanan darahnya yaitu lebih dari 120/80, sehingga bisa menyebabkan sesak nafas, kemudian jantung berdebar dan lain-lain, pusing. Itu nih hipertensi. Ditandai dengan 120/80, lebih tinggi dari 120/80. Yang sehat itu berapa? Di bawah ini. Nah, di bawah 120/80 ini dinyatakan sehat. Kalau lebih berarti hipertensi. Nah, yang di bawah 90/60 mmHg, milimeter merkuri, di bawah 90/60 ini dinamakan hipotensi, itu kebalikannya, yaitu tekanan darahnya terlalu rendah. Nah, yang tadi terlalu tinggi, yang hipotensi ini terlalu rendah. Biasanya diakibatkan oleh
cuaca yang dingin gitu, ataupun juga mengonsumsi obat-obat yang mengakibatkan tekanan darahnya rendah. Kalau hipertensi ini tadi disebabkan oleh stres, kemudian eh, faktor usia juga, keduanya ini dipengaruhi faktor usia. Kemudian kalau yang ini gaya hidupnya tidak sehat, itu mengakibatkan hipertensi. Makan makanan yang tidak sehat itu hipertensi. Hipertensi eh, tadi usia, kemudian obat, konsumsi obat, kemudian juga cuaca dingin itu hipertensi. Kemudian selanjutnya ada jantung koroner. Nah, jantung koroner ini yang tadi disebabkan oleh makan makanan yang tidak sehat atau obesitas atau lemak berlebih sehingga menyebabkan nih ini saluran darah arteri ya pada tubuh kita nih harusnya jalannya lancar gini, jalur aliran darahnya normal karena jalannya juga melompong gitu ya. Nah, saat tersumbat nih ada lemak-lemak di sini mengakibatkan darahnya juga jadi terhambat ya perjalanannya sehingga nantinya ini dapat bisa menyebabkan nyeri juga pada jantung, bisa sesak napas, kemudian juga cepat lelah. Nah, ini yang mengendapnya bisa tadi lemak berlebih ataupun juga zat-zat kapur yang masuk bersama makanan ya. Kemudian selanjutnya adalah varises. Nah, varises ini biasanya terlihat di betis gitu ya, di paha. Ini biasanya karena penyumbatan yang tadi arteri ini venanya, jalur baliknya terhambat. Antara lain karena misalkan terlalu lama berdiri pegal gitu ya, intinya pegal, kemudian duduk bersila terlalu lama, kemudian setelah olahraga kita setelah darahnya ber, ber apa berlalu lintas dengan cepat, kita langsung duduk sila gitu, jadi dihambat peredaran darahnya sehingga mengakibatkan penyumbatan pada jalur vena itu varises. Ini tentu akibatnya bisa pegal-pegal dari varises ini juga, kemudian panas, perih gitu, dan juga beberapa eh, gejala-gejala lain dari varises ini. Ini pada gangguan pada pada pembuluh darah dan juga jantung, hipertensi, hipotensi, jantung koroner dan juga varises. Terus gimana cara mencegahnya? Nah, cara mencegahnya hipertensi, hipotensi dan jantung koroner ini dapat dicegah dengan istirahat yang cukup sehingga ya jantung kita bisa bukan beristirahat ya, maksudnya tubuh kita bisa lebih fit gitu, mengonsumsi makanan yang berserat. Tadi ini erat hubungannya dengan makanan yang tidak sehat ya, lebih baik mengonsumsi makanan-makanan sehat, makanan-makanan yang berserat sehingga lemak-lemak ataupun zat-zat kapur juga bisa terbuang gitu. Kemudian juga tentu saja olahraga yang teratur. Di sini hipertensi, hipotensi dan juga jantung koroner. Kemudian yang kedua adalah varises. Nah, varises ini bisa dilakukan tadi misalkan duduk bersila, kita bisa alirkan saja darahnya dengan meluruskan kaki ataupun juga setelah olahraga kita melakukan dulu pendinginan. Jangan setelah olahraga berat kita langsung saja duduk ataupun bersila ataupun menekuk kaki gitu. Baiknya kita pendinginan dulu agar otot-ototnya, peredaran darahnya juga kembali rileks ya. Itu di hipertensi, hipotensi, jantung koroner dan varises. Sesungguhnya semua penyakit pada peredaran darah ini untuk penyembuhannya gitu ya, makanya nanti di penjelasan Bapak hanya cara mencegahnya saja. Untuk penyembuhannya tentu membutuhkan tenaga ahli yaitu dokter, kita harus periksa, harus pengobatan ke dokter langsung. Ini hanya cara-cara pencegahan agar kita tidak bertemu dengan penyakit-penyakit ini ya, ataupun dikurangi gejalanya berkurang gitu ya. Kemudian selanjutnya ini gangguan kesehatan pada darahnya. Nah, ini pada darahnya ada anemia, leukemia, ada anemia, leukemia dan juga demam berdarah. Nah, anemia ini kita bisa lihat ada perbedaannya di gambar yang pertama tuh dan di gambar yang kedua. Nah, ini yang normal. Ini yang anemia. Kira-kira apa yang berkurang? Nah, yang berkurang adalah ini yang berwarna merah ini adalah sel darah merahnya berkurang karena
produksi darah atau sel darah merah di tulangnya ini tidak baik, tidak bisa menghasilkan sel darah merah yang seharusnya sebanyak itu gitu, sehingga menyebabkan kita kekurangan sel darah merah. Nah, tentu kalau kita kekurangan sel darah merah kan, sel darah merah ini fungsinya untuk membawa oksigen ya, sehingga kita nantinya bisa mungkin mudah lemas gitu karena kurang oksigen ke seluruh tubuh, kemudian ngantukan, kemudian juga apa namanya, sesak napas juga bisa di anemia ini. Kemudian sebaliknya nih yang bawah, nah bukan sebaliknya ya, penyakit selanjutnya maksudnya itu leukemia. Nah, kalau yang tadi kekurangan sel darah merah, kalau ini leukemia ini terlalu banyak sel darah putih. Jadi sel darah putihnya terlalu banyak nih diproduksinya terlalu banyak. Nah, karena terlalu banyak ini juga sel darah putih ini bisa semakin mengurangi sel darah merah, yaitu mereka memakan sel-sel darah merah di tubuh kita, sehingga akibatnya tadi kita kekurangan darah merah lagi. Kemudian ini sel darah putihnya terlalu banyak. Ini karena produksi pada tulang sumsum kita menghasilkan sel darah putihnya terlalu banyak. Kemudian selanjutnya yaitu demam berdarah. Nah, demam berdarah ini adalah tentu karena virus ya, virus yang dibawa oleh nyamuk ini, virus Aedes aegypti. Dia membawa virus yang dinamakan virus dengue. Kemudian dia gigit kita, dia untuk niatnya sih ngambil darah ya gitu, tapi dia juga malah memasukkan virus ke dalam tubuh kita, yaitu virus dengue. Kita ke pencegahannya. Nah, anemia ini kita pencegahannya bisa dengan makan makanan yang mengandung zat besi, sehingga nanti zat besi ini bagus untuk produksi sel darah merah, sehingga sel darah merahnya kembali sesuai dengan yang dibutuhkan. Bisa juga itu dengan cara makan bayam ya, makan kacang-kacangan ataupun daging-daging ikan, itu baik untuk produksi ataupun anemia. Kemudian selanjutnya itu leukemia. Nah, leukemia ini kita harus menerapkan pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, kemudian juga olahraga secara teratur. Ini kita bisa mencegah bertemu dengan penyakit leukemia. Kemudian selanjutnya adalah demam berdarah. Nah, demam berdarah ini tentu kan penyebabnya adalah si nyamuk tadi ya, sehingga kita harus mencegahnya dengan sebisa mungkin kita tidak bertemu dengan nyamuk tadi dan juga menghindari gigitannya ya. Nah, untuk menghindari bertemu dengan mereka tentu kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Caranya yang membasmi nyamuk itu kita bisa mengubur, kita bisa menguras tempat-tempat penampungan air, kita bisa menutup tempat-tempat yang bisa menjadi penggenangan air ataupun nantinya bisa menjadi sarang nyamuk. Nah, itu menutup, menguras, dan juga menutup, menguras, apalagi tadi? Menutup, menguras, dan juga mengubur ya, yang bisa menjadi tempat bersarangnya nyamuk, juga menghindari dari gigitannya nyamuk. Selanjutnya, nah ini yang faktor-faktor keturunan nih. Ini terdapat pada darah ya. Nah, yang pertama ada hemofilia dan juga thalassemia. Hemofilia ini ditandai dengan kalau terluka itu dia darahnya terus saja mengalir. Nah, itu dia hemofilia. Karena apa? Karena dia kekurangan protein yang dapat pada akhirnya dapat membekukan darah. Kan darah harusnya saat bertemu dengan udara bebas gitu ya, mereka akan kering gitu. Nah, pada penderita hemofilia ini normal, kering sehingga nanti bisa sel-sel kulitnya bisa tertutup lagi atau sel-sel organnya bisa menutup kembali. Nah, pada hemofilia ini dia tidak kering-kering, jadi mengalir terus darahnya, sehingga di sini tidak ketutup-ketutup karena di sini aliran darahnya terus mengalir. Nah, caranya nanti kita bahas. Ini karena tubuhnya kurang menghasilkan protein ya, protein yang dapat mengeringkan darah ini.
Itu hemofilia. Darah tidak membeku. Nah, darah tidak membeku secara normal karena kekurangan protein untuk pembekuan darah. Nah, betul. Jadi darahnya tidak beku-beku yang bertemu dengan udara. Kemudian selanjutnya di sini ada thalassemia. Nah, ini gambarnya yang tadi ya. Ya, ini darah normal. Terdapat sel darah merah, sel darah putih, kemudian keping darah dan juga dibawa oleh plasma darah. Nah, pada thalassemia ini semuanya normal kecuali bentuk dari sel darah merahnya, atau di sini digambarkan dengan bentuk ya. Nah, sel darah merah ini tidak terbentuk secara sempurna karena dia hemoglobinnya terganggu, sehingga nantinya sel darah merahnya harusnya nih seperti ini, misalkan contohnya bulat, ini tidak bulat gitu, jadi sakit sel darah merahnya, sehingga nanti sel darah merahnya cepat rusak, cepat habis sel darah merahnya, sehingga akhirnya dia kekurangan sel darah merah lagi gitu ya. Ini dua penyakit ini diakibatkan karena keturunan ya. Nah, cara mencegahnya untuk hemofilia yang tadi darahnya mengalir terus tentu sebisa mungkin, karena ini eh, keturunan ya, tidak bisa diobati, kita tidak mungkin tidak hemofilia kalau memang kita mengidap hemofilia dari keturunan. Cara menghindarinya itu, mencegahnya itu tentu kita harus menghindari kita ada pendarahan, kita ada luka, itu harus dihindari karena saat kita pendarahan, kita terluka, darahnya terus mengalir, itu yang hemofilia. Jadi cara mencegahnya harus sebisa mungkin menghindari terluka ya, terluka menghasilkan darah. Kemudian thalassemia ini kan tadi karena sel darah merahnya kualitasnya kurang baik, sehingga ini harus diobati untuk memperbaiki sel darah merahnya. Salah satunya yaitu dengan transfusi darah, atau dimasukkan darah dari pendonor, dimasukkan ke tubuh kita untuk kita mendapatkan sel-sel darah merah yang lebih baik gitu ya, sehingga nantinya fungsi dari sel darah merah ini juga bisa terjalankan gitu untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh kita. Nah, itu dia beberapa gangguan pada jantung, pada saluran peredaran darahnya, juga pada darahnya. Pada darah ada yang disebabkan oleh virus, ada yang karena pola hidup, juga ada yang karena faktor keturunan, yaitu hemofilia dan thalassemia. Sudah? Ya, sudah. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.